Ya pemirsa, terima kasih Anda masih kembali di iNews Pagi. Kita ke informasi berikutnya. Polisi tangkap pelaku pemerasan dan kekerasan di Tanah Abang, Jakarta. Ya, pelaku melakukan aksinya dalam kondisi mabuk minuman keras. Inilah video viral yang merekam aksi seorang preman memalak dan membacok korbannya di seputaran stasiun kereta Tanah Abang, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Korban diketahui merupakan seorang pria yang hendak masuk ke dalam stasiun kereta Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat beraksi, pelaku mendorong dan memaksa korban untuk menyerahkan sejumlah barang miliknya. Tak cukup sampai di situ, pelaku pun membacok korban dengan sebuah golok hingga luka-luka. Setelah mendapatkan laporan polisi dari korban, tim Opsnal Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap pelaku berinisial AI di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan penyidik, pelaku berhasil membawa kabur uang milik korban senilai Rp100.000 dan nekat melakukan aksinya tersebut lantaran pelaku dalam kondisi mabuk minuman keras. Tersangka ditangkap 1,5 hari kemudian atau Jumat dini hari ya, tanggal 7 Maret di daerah Pasar Tanah Abang. Tadi kami sudah hubungi langsung penyidik, jadi indikasinya tersangka saat melakukan aksi dalam keadaan mabuk ya. Dan saat korban hendak melarikan diri, saat korban hendak mengejar tersangka, itu sempat dihalangi oleh seseorang, ya ini masih didalami dan diburu oleh rekan-rekan dari Subdit Jatanras karena yang bersangkutan menghilang ya. Ini harus dipastikan apa maksud dan tujuan dia menghalang-halangi korban yang akan mengejar. 29 tahun. Penyidik juga masih memburu satu terduga pelaku lain lantaran menghalangi korban pada saat ingin mengejar pelaku. Selain itu, pelaku telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan dokter ahli kembali menghadiri sidang lanjutan gugatan Kolegium Kesehatan di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Cakung, Jakarta Timur. Pada siang kali ini, penggugat menghadirkan 2 saksi fakta. Dalam keterangan saksi fakta, kolegium yang disahkan oleh Menteri Kesehatan tidak berdasarkan hukum. Dan Menteri Kesehatan dianggap meninggalkan sifat independen dari kolegium. Para dokter meminta agar Menteri Kesehatan mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 dan menggantinya dengan Peraturan Menteri yang baru, yang substansinya tidak lagi menyimpang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Saksi fakta yang memang tadi membeberkan apa fakta yang kejadian terjadi sesudah timbulnya SK Menkes tentang pembentukan Kolegium Kementerian Kesehatan. Memang di situ terlihat bahwa faktanya Kolegium Kesehatan yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan itu tidak. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Guru Besar Hukum Internasional Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Martin Napang, 1 tahun penjara terkait kasus pemalsuan surat keputusan Mahkamah Agung. Pemirsa, dalam putusannya, Hakim Ketua memvonis terdakwa selama 1 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan penipuan yang membuat korban John Palinggi mengalami kerugian sebesar Rp950 juta. Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta agar terdakwa divonis 4 tahun penjara. Terdakwa melanggar pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Terdakwa mengaku akan melakukan banding karena merasa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh korban. Menanggapi vonis tersebut, pemirsa, korban mengaku kecewa karena dinilai terlalu ringan.
Kasus bermula sejak 7 tahun lalu, di mana terdakwa memasukkan surat putusan Mahkamah Agung terhadap perkara orang tua angkat korban. Sama sekali saya tidak bersalah, apalagi tidak ada putusan Mahkamah Agung yang saya palsukan yang dijadikan bukti dalam persidangan ini. Tidak satu pun. Tidak ada putusan bukti surat, apalagi hasil lab krim yang menyatakan, yang menunjukkan adanya putusan Mahkamah Agung KPK yang palsu dan mana yang asli. Saya tidak ingin terlalu panjang untuk menanggapi ini. Saya menghormati hakim. Tetapi kalau saya pikirkan, saya 7 tahun lebih berjuang untuk hal-hal kebenaran ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya ditipu 950 juta itu akan... Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis terdakwa penipuan salah satu bank swasta Ted Siong 3 tahun penjara. Menanggapi vonis tersebut, kuasa hukum terdakwa akan melaporkan hakim ke Komisi Yudisial dan DPR RI. Setelah divonis 3 tahun penjara, kuasa hukum terdakwa mengaku keberatan dengan vonis tersebut dan berencana akan melakukan banding. Tak hanya itu pemirsa, kuasa hukum Ted Siong juga berencana melaporkan Majelis Hakim ke Badan Pengawas Komisi Yudisial dan Komisi 3 DPR RI terkait persidangan yang tetap digelar meski terdakwa sedang dirawat di rumah sakit. Kuasa hukum menilai vonis hakim tidak melihat azas kemanusiaan, di mana saat ini terdakwa tengah menjalani perawatan di rumah sakit karena penyakit jantung. Ini kami akan keberatan. Kami akan ajukan keberatan ke pengawas di Mahkamah Agung, namanya Badan Pengawas. Kami ajukan keberatan juga nanti ke Komisi Yudisial sama Komnas HAM. Kami ajukan keberatan. Ini terlepas dari persoalan substansi putusannya, tetapi tata cara persidangan ini sangat-sangat tidak manusiawi menurut kami. Sangat tidak manusiawi. Tadi yang saya sampaikan bahwa kondisinya terdakwa yang tidak memungkinkan. Yang kedua peralatan yang tidak memadai. Ini kita teman-teman kan lihat tadi di ponsel kayak gitu kan, itu sidang online seperti itu kan sangat tidak layak. Sementara itu pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana kasus tewasnya remaja 16 tahun dengan terdakwa anak bos Prodia Arief Nugroho. Sidang beragendakan pembacaan tuntutan itu digelar secara tertutup. Pemirsa, terdakwa Arief Nugroho Bayu Hartoyo tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengenakan rompi tahanan. Sidang perdana beragendakan pembacaan tuntutan ini dilaksanakan secara tertutup. Majelis Hakim juga menjelaskan sidang akan terus digelar tertutup apabila membahas soal asusila. Sementara itu, usai sidang pemirsa, kuasa hukum menolak menjelaskan tuntutan kepada kedua terdakwa. Arief Nugroho dan Muhammad Bayu menjadi tersangka kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika terhadap 2 remaja putri. Salah satunya tewas di sebuah hotel di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tadi hakim memerintahkan jaksa ya untuk membacakan dakwaan. Agenda pertama adalah membacakan dakwaan. Nah, kami hanya sifatnya mendengar dakwaan yang dibacakan sama Pak Jaksa ya, Jaksa Penuntut Umum ya. Demikian yang saya bisa kami sampaikan. Pasal yang didakwakan apa tuh Bang? Masalah pasal yang bisa didakwakan nanti karena ini sifatnya tertutup ya, karena ini sifatnya tertutup, jadi kami tidak bisa kami menyampaikan secara gamblang ya. Bang, untuk Anda tadi kan kepada rekan-rekan media ditutup ya. Jadi Pemirsa, KPK menggeledah kantor pusat Bank Pembangunan Daerah TBK Jabar Banten atau BJB. Kantor BJB digeledah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan media yang mengaitkan nama Ridwan Kamil. Penjagaan dari pihak kepolisian dan juga pihak security bank nampak terlihat di pintu gerbang kantor di kawasan Jakan Naripan, Kota Bandung. Bahkan pintu gerbang utama diberlakukan buka tutup serta dijaga cukup ketat oleh sejumlah pihak keamanan. Kantor BJB digeledah KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan media yang mengaitkan nama Ridwan Kamil.
Sebuah bangku dan lapak limbah plastik di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten ini ludes terbakar Rabu malam. Hubungan api membesar dan sebentar lagi merambatan di rumah. Pemirsa, banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat meludeskan tumpukan limbah plastik di beberapa titik. Lokasi kebakaran dekat pemukiman ini membuat warga panik dan mencoba membantu petugas damkar memadamkan api. Petugas mengerahkan 8 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Api padam 3 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban, namun kerugian materi mencapai puluhan juta rupiah. Kasus kebakaran kini ditangani oleh Satreskrim Polres Tangerang. Untuk kronologis kejadian kebakaran, asal api dari korsleting listrik dilihat langsung oleh karyawan penunggu gudang tersebut. Untuk titik api muncul dari tumpukan karung yang berisi plastik. Pemirsa, polisi masih menyelidiki kebakaran 3 gerbong kereta api di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Hasil dari penyelidikan akan dibawa ke laboratorium forensik guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Kebakaran kereta di dekat Stasiun Tugu, posisi kereta berhenti. Kebakaran kereta di Stasiun Tugu sekarang juga masih berlangsung usaha untuk pemadaman. Menyusul kebakaran gerbong kereta api di Stasiun Yogyakarta, polisi masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dengan melibatkan tim Inavis. Kebakaran tersebut sebelumnya menghanguskan 3 buah gerbong yang berada di area stabling atau parkir gerbong tambahan. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma menyatakan, hasil penyelidikan di TKP akan dibawa ke laboratorium forensik. Hal tersebut guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, apakah karena korsleting listrik atau ada penyebab lain. Belum ya, kita masih kita dalami, terlalu awal, itu masih proses pemadaman, kita akan panggil lapor untuk pengecekan. Jalan? Masih awal itu gerbong dalam, ini kan pada lokasi parkir di luar yang di lokasi penumpang sana. Informasi ini adalah untuk tambahan menjelang Lebaran. Sebelumnya kebakaran menghanguskan 3 gerbong kereta api yang terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. PT KAI Daob 6 Yogyakarta juga belum dapat memastikan jumlah kerugian akibat peristiwa kebakaran. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Perbaikan jalur mudik terus dilakukan jelang arus mudik Lebaran 2025. Perbaikan bersifat sementara, yakni tambal sulam sepanjang jalur Pantura menuju arah Jawa. Hari ke-12 Ramadan, sejumlah persiapan menghadapi arus mudik Lebaran terus dilakukan, seperti perbaikan jalan rusak dan berlubang di jalur mudik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang. Salah satu titik perbaikan yaitu di pintu keluar gerbang tol Cikampek atau tepatnya di jalur nasional Cikopo, Bungursari, Purwakarta. Para pekerja melakukan penggalian jalan-jalan yang rusak dan berlubang menggunakan alat dengan kedalaman mulai dari 6 cm hingga 12 cm, tergantung tingkat kerusakannya. Kemudian jalan tersebut dilakukan penambalan menggunakan aspal untuk meratakan jalan. Perbaikan ini bersifat sementara agar jalan bisa dilintasi dengan nyaman dan aman. Ini pengerjaan penutupan lubang, Pak. Hah? Biar nanti pas biar udah nggak ada lubang lagi.